Shalom Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah minggu ini secara online. Karena pandemi COVID-19 belum juga selesai. Untuk itu marilah kita ikuti ibadah ini dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang semua jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing dalam ibadah minggu ini terambil dari Amsal 14 ayat 34 yang berbunyi, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa.
Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang diambil dari Ulangan pasal 16 ayat 19 yang berbunyi, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, sebelum melanjutkan ibadah ini, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, mengaku dosa-dosa kami dan kesalahan kami yang telah kami lakukan dan perbuat di hari-hari yang lalu, di minggu yang lalu. Bapa, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu, memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan salah kami, melalui hati dan pikiran kami, melalui perkataan kami, yang telah menyakiti sesama kami, dan yang terutama adalah menyakiti Engkau. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Kami mohon belas kasihan daripada-Mu Bapa, agar kami layak hidup di hadapan-Mu di hari-hari yang akan kami lalui. Terima kasih Bapa untuk pengampunan dosa yang Kau anugerahkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah, dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Markus 11 ayat 25 yang berbunyi, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai, karena Tuhan telah mendamaikan kita.
Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa Maha Baik, di tengah situasi yang tidak mudah ini, kami terus-menerus mencari kekuatan, kejelasan, peneguhan dari firman. Kami percaya Bapa, bahwa ketika kami membiarkan Roh-Mu bekerja, maka bukan saja pemahaman yang kami dapatkan, tetapi juga keberanian untuk melakukan apa yang kami terima hari ini, juga akan Bapa berikan bagi kami. Karena itu kami mohon, mari ajari kami, mari bimbing kami, di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pagi ini kita akan sama-sama membaca Alkitab dari Roma pasal 6, ayat 15 sampai 23, dan kemudian akan dilanjutkan dengan Amsal 14 ayat 34. Roma 6, ayat 15 sampai 23 memberitakan demikian. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amsal 14 ayat 34 memberitakan, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia Bapak Ibu Saudara dan saya yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Shalom. Pernah lihat foto-foto zaman dulu nggak? Album dibuka, dilihat zaman dulu, waktu masih langsing. Apa reaksinya? Kalau saya nih, saya banyakan malunya. Kenapa dulu saya begitu ya?
Contoh nih, ini contoh ya. Kalau ada yang sama ya saya nggak tahu. Contoh, dulu inget nggak model rambut yang poninya tinggi itu loh? Itu poninya kayak gelombang, kayak goa ya, kayak goa. Ada coakannya gitu ya. Nah, kan makin tinggi poninya gitu, makin dalam goanya itu kan kayaknya keren banget ya. Ya, beli hairspray itu khusus untuk biar ditinggiin sampai diatur biar tambah tinggi gitu, ininya jambulnya tinggi gitu, goanya juga gede gitu ya. Sekarang mah kalau dulu mah bangga ya, kalau sekarang mah malu lihat gitu ya, lihat foto kayak gitu ya. Apalagi kalau anaknya nanya, ini beneran mama, wah malu banget ya. Apalagi coba, apalagi ingat nggak bantalan bahu? Ingat. Sekarang malu banget kalau lihat foto zaman dulu yang bajunya bantalan bahunya tinggi-tinggi sampai lehernya jadi pendek, lehernya tenggelam gara-gara bahunya ada di sini gitu loh. Ya kan? Padahal dulu bantalan bahu itu sampai dikoleksi. Saya nih ya. Nggak ngomongin yang lain. Saya bantalan bahu tuh saya koleksi. Ya, kadang-kadang saya pakai tuh sampai tumpuk beberapa. Saking menurut saya itu keren gitu ya. Model-modelannya tuh jadi sampai kayak Piccolo ya, yang di Dragon Ball itu loh, yang bahunya kan tebel banget, tinggi gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ini yang diperingatkan oleh Paulus ya kepada gereja di Roma. Bukan poni, bukan soal poni, bukan soal bantalan bahu, bukan. Tetapi rasa malu waktu masih menjadi hamba dosa. Ya, rasa malu yang ditanggung karena waktu itu pernah jadi hamba dosa. Kenapa Paulus memperingatkan tentang rasa malu sebagai buah dari menjadi hamba dosa? Karena begini ceritanya. Jadi ada yang menyampaikan sesuatu yang kelihatannya masuk akal ya, masuk akal. Padahal itu kalau dijalanin kayak balik lagi jadi hamba dosa, ya. Jadi cocok loginya tuh kayak gini. Ada cocok logi yang kayak gini ya, kayak gini cocok loginya nih. Saudara-saudara, kita kan udah nggak di bawah hukum Taurat lagi, benar? Iya. Tapi kita semua ini ada di bawah kasih karunia. Kita nggak perlu capek-capek mentaati aturan ini, aturan itu supaya selamat. Karena kita semuanya ini sudah diselamatkan oleh kasih sayang Allah. Amin. Jadi nggak apa-apa kalau mau menikmati kesenangan kayak dulu lagi. Lah, kan kita udah diselamatkan. Toh kita sudah diselamatkan. Mau nakal-nakal mah nggak apa-apa, kita sudah diselamatkan. Kita nggak perlu kayak dulu lagi, waktu masih harus berusaha selamat dengan melakukan hukum Taurat. Sekarang semuanya sudah karena kasih karunia. Ada yang nyampein kayak gitu. Ya, itu kan bikin goncang iman. Ya. Ini modelannya nih ya, modelannya itu sama seperti orang yang ngajarin begini. Saya pernah dengar yang kayak gitu, soalnya makanya saya sampein nih. Ya, modelannya sama seperti ada orang yang ngajarin begini. Allah kan maha tahu ya. Rambut sebiji jatuh, Allah tahu nggak? Benar. Benar. Apapun yang belum terucap di dalam hati pun Allah tahu kan. Kalau gitu ngapain berdoa? Ngapain minta? Kan Allah Maha tahu. Nah, kayak gitu tuh. Ya, pernah saya dengar kayak gitu. Gak usah doa, Allah Maha tahu. Enggak gitu konsepnya justo. Orang yang berusaha membuat pembenaran atas sesuatu yang dia tahu sebenarnya itu salah, ya orang kayak gitu. Berusaha, dia udah tahu nih ini salah. Tapi dia berusaha supaya
gimana caranya ya? Jadi biar ini jadi benar. Saya boleh lakukan ini. Jadi ada dasar-dasarnya gitu, kelihatannya kok kayak rohani gitu, kayak Alkitabiah. Padahal sebenarnya pembenaran. Nah, gara-gara cara berpikir seperti ini, akhirnya Paulus memperingatkan jemaat di Roma soal rasa malu ya yang dirasakan sekarang karena dulu pernah jadi hamba dosa. Buat Paulus, justru ketika seseorang sudah diselamatkan, justru ketika seseorang sudah dipulihkan, justru ketika seseorang sudah dikasihani, maka itu malah membuat dia makin menjaga diri supaya dia tetap hidup di dalam kebenaran. Menjadi hamba kebenaran justru makin memperkuat penjagaan atas dirinya, justru makin berusaha untuk membentengi dirinya, bukannya makin los. Karena diselamatkan dan dijadikan hamba kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara, enggak mudah, enggak murah, dan enggak murahan. Kalau istilah orang, ya, butuh 2 orang untuk membuat seorang anak lahir. Ya kan, ibu sama bapaknya dong. Kan? Tetapi butuh 1 kota atau bahkan negara untuk membesarkan anak itu. Nah, ada guru, ada suster, ada dokter, ada semua orang berusaha untuk membesarkan anak itu. Ya. Nah, kalau soal dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran ya, untuk menjadikan hamba dosa menjadi hamba kebenaran itu butuh 1 sorga turun tangan. Kalau tadi kan anak-anak kan 2 orang sama 1 kota atau 1 negara. Nah, kalau dari hamba dosa jadi hamba kebenaran butuh 1 sorga turun tangan. Ya, ibarat kata nih ya, contoh-contohnya doang nih ya. Saking sayangnya orang tua sama anak ini, jadi anak ini dibeliin pesawat. Contoh, ya kan? Dibeliin pesawat. Itu pesawat dia tuker dong sama beca. Ditanya kenapa tuker pesawat sama beca? Karena kalau bawa pesawat ribet, ya kalau bawa becak mah tinggal digowes. Sepadan nggak pemikiran kayak gitu? Orang tuanya berjuang, ya mungkin pesawatnya dicicil atau bayar cash, yang nggak tahu lah. Pokoknya dibeliin pesawat, ya. Tapi kemudian ditukar sama becak hanya gara-gara bawa pesawat susah, bawa becak gampang. Pemikiran seperti itu tuh nggak sepadan, ya kan? Makanya tadi saya sampaikan, diselamatkan dan dijadikan hamba kebenaran itu enggak mudah, enggak murah, dan enggak murahan. Hanya gara-gara gagal paham soal diselamatkan, makna diselamatkan, ya, karena belas kasihan juga itu ya, diselamatkan karena belas kasihan, hanya karena kepengen ya nikmatnya dosa itu masih ngintip-ngintip, masih ngintip-ngintip nikmatnya dosa itu. Sehingga akhirnya mencari pembenaran buat bisa ngerasain kebebasan berbuat dosa. Kenapa Paulus mengingatkan agar orang yang sudah diselamatkan dan jadi hamba kebenaran jangan mau diajakin balik lagi jadi hamba dosa dengan pertimbangan yang kok kayaknya masuk akal ya? Kenapa Paulus berkeras untuk memperingatkan orang-orang ini supaya jangan balik jadi hamba dosa? Karena Roma keras, sobat. Ya,
kalau kita tinggal di Roma waktu itu. Saya juga belum lahir, cuma kan baca. Ya, waktu itu kalau tinggal di Roma di zaman Paulus, hidup sebagai hamba dosa saja susah. Apalagi hidup sebagai hamba kebenaran. Benar-benar gampang banget jadi hamba dosa di kota Roma itu. Kotanya kota bebas, moral nggak menjadi yang utama. Pestanya itu, mereka suka pesta. Dan pestanya itu sering tidak manusiawi. Maksudnya gimana? Hanya contoh doang ya, cuma contoh. Salah satu aja. Jadi kalau di pesta itu ada pelayan. Ya, pelayan itu bukan cuma nganterin makanan, nganterin minuman, bukan cuma itu. Tetapi kepalanya pelayan itu jadi serbet. Jadi tatakan, jadi serbet. Jadi dia habis makan, saya ngambil daging babi, ya kan, juicy-juicynya itu loh, minyak-minyaknya, tawa-tawanya itu loh, ya kan. Habis makan, meleleh, ya kan, kalau lagi itu kan, wis enak banget itu, meleleh. Nah, udahannya dilapnya kan nggak ada serbet waktu itu. Nggak ada tisu. Adanya rambutnya pelayan. Jadi nanti dilapnya di situ. Makanya saya bilang nggak manusiawi, pestanya itu cuma satu contoh doang. Ya, belum lagi penganiayaan terhadap orang Kristen yang di luar akal. Bukan saja dimakan singa, ya, atau bukan saja dibakar, tetapi orang Roma itu suka nonton drama, bukan drakor, ya, tapi drama kayak di teater gitulah ya, drama. Kalau waktu mereka nonton itu terus ceritanya itu ada tokoh yang meninggal, ya. Kalau zaman kita sekarang ini kan meninggal, pura-pura mati gitu kan, walaupun nanti napasnya mati, begitu, ya kan, pura-pura mati. Tapi kalau buat orang Roma yang lagi nonton teater atau drama, nah pas menjelang mau dimatiin pokoknya, ya, jalan ceritanya tuh tokohnya harus mati. Pas mendekati mau dimatiin, itu tokoh diganti dengan orang yang emang mau dihukum mati beneran. Jadi emang ditebas, dipenggal ya mati. Jadi matinya ya dipenggal, dari tadinya hidup, terus kemudian mati. Tepuk tangan. Berhasil. Nanti tokoh yang nggak jadi yang tokoh yang tadinya sebelumnya itu tinggal menerima tepuk tangannya doang. Yang dimatiin ya mati. Ya. Selain biasanya yang dipakai itu selain penjahat, stuntman-nya itu ya, stuntman itu orang Kristen yang ketangkep. Sulit nggak? Banget. Ya. Sulitnya hidup membuat di Roma amat sangat mudah untuk berhenti menjadi hamba kebenaran dan kembali menjadi hamba dosa. Nggak heran Paulus sampaikan tentang hidup kekal yang menjadi harapan bagi setiap orang yang mau bertahan untuk menjadi hamba kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang telah diselamatkan. Dengan gak mudah, gak murah, dan gak murahan. Satu sorga turun tangan supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya nggak balik lagi untuk jadi hamba dosa atau untuk membawa kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Jadi cukup satu kali kita merasa malu karena pernah jadi hamba dosa dulu. Rasa malunya cukup sekali dirasain. Cukup satu kali kita mati dan bukan ditambah dengan kematian berikut, yaitu kematian kekal. Makanya Paulus bilang tentang hidup kekal buat yang mau bertahan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang dikatakan orang,
tentang celah untuk bisa mengalami nikmat duniawi tapi tetap masuk surga itu. Saya mau kasih tahu ya, mohon maaf, tapi itu nggak mungkin pakai banget ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Belum tentu kayak gitu kejadian. Ya, tetapi yang terjadi adalah kalau emang benar ya benar aja udah. Salah ya udah salah aja. Nggak bisa pakai acara celah. Oh bisa kali ini, bisa kali. Dan apapun Bapak Ibu Saudara, kesulitan yang saat ini kita pikul, karena kita mau bertahan menjadi hamba kebenaran, mari renungkan ini. Kita itu hanya menuai apa yang kita tabur. Bertahan menjadi hamba kebenaran adalah cara memastikan bahwa kita telah menabur yang baik. Sehingga selanjutnya kita tinggal menunggu masa menuai. Lagian Bapak Ibu Saudara ya, soal diselamatkan, kita bisa merasakan amit-amit, ketok 3 kali amit-amit, balik lagi ke yang dulu ya. Bisa ngerasain, bisa langsung ngerasain, bisa langsung ngamit-ngamitin ya. Dengan memikirkan kalimat ini, coba dengerin ya. Dengan memikirkan kalimat ini, bisa kita amit-amitin untuk balik lagi ke zaman dulu atau kepada keadaan sebelum ini ya. Masa kita ingin kembali jadi bangsa yang terjajah setelah kita sekarang sudah merdeka? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin banget kan? Kita udah sampai sejauh ini, sudah merdeka sampai 76 tahun gitu ya. Lalu kemudian kita bilang sama penjajah, dijajah lagi aja deh. Kayaknya enakan dijajah aja, nggak usah mikir. Kita ngikutin mau tuannya aja. Kan nggak mungkin ya. Itu yang saya bilang tadi. Kita bisa ngerasa, aduh jangan sampai di kejadian deh, jangan sampai kejadian saya balik lagi ke yang dulu. Karena sekarang ini saya sudah merdeka. Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan itu sendiri kan didapat dengan cara yang tadi. Enggak mudah, enggak murah, enggak murahan. Jadi enggak wajar kalau ada yang mau menukar kemerdekaan, kebebasan dengan belenggu. Kalau gitu ya, kalau gitu nih, jika dari antara kita, termasuk saya, sudah diselamatkan, lalu sudah dijadikan hamba kebenaran, tapi pengen balik lagi jadi hamba dosa. Sebaiknya kita apain ya? Ya kita doakan. Supaya apa? Supaya jangan sampai kejadian. Jangan sampai dia kejadian balik lagi jadi hamba dosa, tetapi tetap bertahan menjadi hamba kebenaran apapun harga yang harus dibayar. Karena kita udah bebas, jangan mau dibelenggu lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya mau sampaikan. Selamat menjadi hamba kebenaran. Selamat bertahan. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk tidak pernah menyerah terhadap kami. Sehingga Engkau selalu berjuang dan berusaha agar kami beralih dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Terima kasih untuk anugerah ini. Anugerah yang tidak dapat kami raih dengan kemampuan dan usaha kami. Dan kini tolong kami
untuk dapat bertahan menjadi hamba kebenaran. Di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak mudah bagi kami. Karena kami percaya, sekalipun sulit, apa yang kami sedang jalani, apa yang kami sedang perjuangkan, apa yang sedang kami alami, tidak akan pernah Bapa biarkan sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Tolong kami untuk berani melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sebagai gereja di segala abad dan tempat, mari mengakui iman percaya kita sesuai pengakuan iman rasuli. Karena itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa, atas setiap ibadah yang berlangsung di Gereja Kristus Kartini ini, baik ibadah umum maupun ibadah kategorial, agar terus menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Dan kami mohon agar jemaat-Mu mengalami pertumbuhan iman sesuai visi dan misi Gereja Kristus Kartini. Bapa, kami mohon juga ya Tuhan, agar menolong jemaat dalam setiap masalah hidup yang dihadapinya, baik ekonomi, studi, pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, sehingga jemaat mengalami kekuatan, memiliki hikmat dan dibukakan jalan keluar atas setiap masalah yang dihadapi oleh jemaat kami. Bapa, kami berdoa juga untuk 8 suku rumpun Ogan di Lampung, Sumatera Selatan, yaitu suku Ogan, suku Aji, suku Belide, suku Enim, suku Lematang, suku Pegagan, suku Penesak, dan suku Rambang, agar mereka yang sudah percaya dapat menjadi garam dan terang bagi rumpun ini, serta agar gereja menyokong mereka dalam doa, dana, dan daya. Bapa, kami berdoa juga untuk pembangunan sektor pertanian, usaha-usaha lainnya, modernisasi dan pengembangan pariwisata,
untuk meningkatkan perekonomian di tengah masyarakat setempat. Ya Bapa dalam Yesus Kristus, kami mohon pertolongan Allah bagi bangsa dan negara yang sedang mengalami masalah pandemi COVID ini ya Bapa, agar vaksin yang sudah tersedia dapat bekerja dengan baik dan efektif, sehingga dapat menolong bangsa dan negeri kami ini agar terlepas dari krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Bapa dalam Yesus Kristus, kami dalam doa juga untuk jemaat yang sakit atau dalam masa pemulihan beserta keluarga yang mendampingi. Kami berdoa untuk Ibu Sudibyo, Saudara Felis, Bapak Hussein dan Ibu Amas, Ananda Eki Mardiansa, Ibu Cu Suanyo, Bapak Tatang S, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setiabudi Brata Halim, Bapak Fredrik Suryadi, Ibu Mariam Nata Saputra, Ibu Angelunin, Bapak Kiki, Ibu Lim Guilan, Bapak Andreas Wiryawan, Ibu Lalan, Bapak Suntek, Bapak Ardan, dan Ibu Komalasari. Bapak, kami tahu Tuhan, mereka semua ini Bapak, dalam keadaan lemah ataupun mungkin dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menolong, memberkati mereka, agar dikuatkan terus dalam Yesus Kristus, dikuatkan dalam pengharapan. Kami dalam doa juga ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga yang mendampinginya, kiranya kekuatan anugerah yang daripadamu boleh menyertainya ya Bapa, sehingga keluarga-keluarga ini boleh terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk doa syafaat yang boleh kami sampaikan ke hadirat-Mu, kiranya Engkau memperlengkapinya. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan kerelaan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening BP Gereja Kristus Kartini seperti tertera di layar, atau memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja setiap hari Minggu atau setiap hari kerja. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Doa persembahan. Jemaat diminta untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh dengar pada saat ini ya Tuhan. Sungguh membuat penghiburan dan juga pengajaran untuk kehidupan kami. Dan kini saatnya kami menyerahkan persembahan kami yang tidak seberapa ini ya Tuhan. Tolong berkatilah, urapilah persembahan kami ini ya Tuhan, sehingga benar-benar bisa menjadi berkat bagi jemaat kami dan juga bagi masyarakat sekitar.
Dan juga tolong berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu ya Tuhan kepada penatua di sini dan juga pengurus agar mengelola keuangan ini dengan benar dan baik di mata-Mu ya Tuhan. Demikianlah Bapa, doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai saat teduh.